Alhamdulillah Silakan baik. duduk Bu Diana. Baik, terima kasih ya. Bu Diana, bagaimana hari ini? Alhamdulillah Bu, semuanya pembelajaran tadi juga lancar, sehat dan anak-anak insya Allah bahagia. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Saya dengar-dengar hari ini Ibu akan melaksanakan coaching. Ya betul sekali Ibu. Jadi nanti saya sebagai coachnya, kemudian coach saya adalah Bu Syafniati. Oh, seperti itu. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Boleh Bu, silakan. Sebelumnya, saya akan mengajukan sebuah rubrik yang isinya tentang penilaian pada saat Bu Diana melakukan coaching tersebut. Yang sebagai coachnya, saya akan di dalam rubrik tersebut ada apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah Tirta, sesuai dengan prinsip coaching, dan juga adakah keterkaitan kemitraan antara Ibu Diana dengan Ibu Syafniati tersebut. Ya, baik Ibu. Sebelumnya saya ingin tanya, pada saat coaching tersebut, indikator kompetensi apa yang akan Bu Diana munculkan pada saat pelaksanaan coaching tersebut? Jadi kompetensi yang ingin munculkan itu adalah kehadiran penuh ya Bu, presence, kemudian saya sebagai coach juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari pertanyaan itu, sehingga potensi-potensi yang ada dalam diri Bu Syaf itu dapat digali dengan baik untuk dapat mengeluarkan ide-ide baru ataupun solusi-solusi yang bisa diambil untuk langkah ke depannya. Oh, bagus sekali. Nah, kira-kira nih indikator apa yang akan Ibu terapkan pada saat kegiatan coaching dengan Bu Syafniati itu berlangsung? Jadi yang diterapkan itu yang pertama adalah kemitraan. Jadi kita dapat membangun sebuah kemitraan, kemudian mendengarkan dengan penuh, sehingga kami dapat, khususnya saya sebagai coach itu dapat menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Syafniati. Oh, kira-kira nih tujuan, ada nggak sih tujuan Bu Diana dari indikator-indikator yang Bu Diana sebutkan tadi terhadap coaching yang akan dilakukan hari ini? Jadi coaching pada hari ini itu tujuannya yang pertama tentunya adalah menggali potensi-potensi dan mencari ide baru. Jadi itu Bu Syaf itu sebenarnya sudah sangat baik sekali ya Bu, tapi mungkin dengan adanya coaching ini akan ada ide-ide baru yang lebih bervariasi sehingga potensinya jauh lebih melesat lagi. Oh, seperti itu. Iya. Nah, mungkin nanti pada saat Bu Diana dengan bisa melakukan coaching, saya akan berada di situ untuk menilai kegiatan coaching tersebut. Ya Bu Baik, Diana ya? siap. Boleh Bu Diana? Oh, boleh sekali. Terima kasih Bu Diana, saya harap dan saya doakan semoga coachingnya lancar. Terima kasih. Sesuai dengan ya. rubrik-rubrik yang sudah tertera tersebut dan semua permasalahan yang ada segera selesai. Baik, terima kasih Bu Tia. Terima kasih Bu Diana. Ya. Bu Syaf, waalaikumsalam Bu Diana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Diana. Baik, Bu Syaf, hari ini kan kita mau melaksanakan coaching ya. Iya. Jadi kita punya waktu sekitar 15 menit. Mudah-mudahan dari waktu yang singkat ini kita dapat melaksanakan obrolan yang lebih meaningful ya, sehingga akan jauh lebih berdampak untuk Bu Syaf untuk menggali ide-idenya Bu Syaf. Iya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Bu Syaf dari sesi coaching hari ini? Yang ingin saya sampaikan kepada Bu Diana, saya ingin berbagi nih Bu, dan saya ingin saya dapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh, apa masalahnya Bu? Saya melihat siswa-siswa di kelas saya itu Bu Diana semakin kesini kok minat baca mereka itu semakin rendah ya Bu ya. Oh, semakin rendah. Jadi Iya. tujuan coaching hari ini kita akan mencoba mencari hal-hal baru ya untuk dapat meningkatkan minat baca siswa. Iya, minat baca siswa Bu Syaf. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan dengan lancar.
Jadi kira-kira apa nih Bu yang sudah Ibu lakukan sehingga Ibu dapat melihat bahwa mereka itu minat bacanya rendah? Evaluasinya kemarin seperti apa? Evaluasinya di kelas saya itu kan ada pojok bacanya ya Bu ya. Nah itu saya memotivasi anak-anak, kalau mereka punya waktu luang silakan mereka membaca buku-buku yang ada di pojok baca. Nah ternyata itu buku-bukunya masih seperti itu aja Bu Diana. Jadi mereka tuh kurang berminat terhadap buku-buku yang ada di pojok baca tersebut. Jadi yang Ibu lakukan selama ini untuk meningkatkan minat baca adalah memberikan pojok baca. Iya, seperti itu Bu Diana. Kira-kira hal lain apa yang Ibu bisa lakukan untuk bisa meningkatkan minat baca selain dari pojok baca? Yang akan saya lakukan, Iya. yang akan saya lakukan mungkin saya ingin karena siswa saya itu adalah siswa kelas 1 ya Bu Diana, saya ingin waktu 15 menit di awal pagi itu saya akan membacakan cerita untuk mereka. Nah, itu kayaknya ide bagus sekali Bu. Jadi hal yang akan Ibu lakukan adalah membacakan. Kenapa harus dibacakan Ibu? Karena ada sebagian siswa saya yang sudah bisa membaca sendiri, dan ada juga mereka yang bisa membaca tapi mereka nggak paham Bu Diana isi bacaannya itu, dan malah ada juga siswa saya yang masih mengeja. Jadi kira-kira apa nih yang bisa menjadikan nilai lebih dari membacakan cerita daripada pojok baca? Nilai lebihnya kalau yang ide yang tadi. Nilai lebihnya adalah ketika saya membacakan cerita ada intonasinya, intonasi dari saya, kemudian bisa berekspresi kan. Kemudian juga setelah saya membacakan cerita itu mungkin nanti saya akan mengaitkannya dengan pengalaman mereka sehari-hari tentang topik yang saya bacakan, dan kemudian saya juga akan mengajak mereka mengambil hal-hal positif dari cerita itu. Kira-kira nanti mereka bisa kaitkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa nilai-nilai baiknya. Keren sekali tuh Bu. Jadi yang awalnya Ibu tadi hanya mempunyai pojok baca, nah sekarang ada ide lagi nih, tadi membacakan cerita. Artinya di situ kan anak-anak juga dapat mengenal intonasi, ada hal-hal baik yang disampaikan dalam cerita, itu akan jauh lebih berdampak ya Bu ya. Kira-kira tantangan yang akan dihadapi apa nih Bu? Tantangan yang akan saya hadapi ketika membacakan Iya. cerita itu ya Bu Diana, mungkin tantangannya adalah saya harus paham dulu terhadap isi ceritanya, karena kalau saya nggak paham nanti ketika membacakannya mungkin intonasinya nggak cocok, ekspresinya nggak cocok. Kemudian tantangan yang kedua adalah saya harus melibatkan siswa semuanya secara penuh. Jadi karena kalau nanti ada yang tidak terlibat, khawatir mereka malah mengganggu pemahaman siswa yang sedang mendengarkan. Iya, bagus sekali. Jadi memang tantangannya berarti yang akan dilakukan Ibu tadi akan membaca lebih dulu berarti ya Bu ya? Iya, gurunya dulu yang lebih siap. Berarti itu akan jauh lebih siap ya ketika Iya. Ibu nanti melaksanakan membacakan cerita di depan anak-anak. Ya, kira-kira seperti itu Bu Diana. Mungkin gurunya dulu yang lebih memberi contoh ya Bu ya. Nah, bagus sekali tuh. Kira-kira anak-anak, indikator anak-anak sudah mendengarkan cerita dari Bu Syaf itu nanti apa ya? Bahwa anak-anak itu sudah hadir penuh, sadar penuh dengan proses pembacaan cerita dari Bu Syaf tadi. Mungkin nanti setelah saya membacakan cerita, saya mengajukan
beberapa pertanyaan terkait isi cerita itu, apakah menggunakan kata siapa tokohnya, kemudian kapan peristiwanya terjadi, kemudian misalnya siapa saja yang terlibat, dan mungkin tempat dan lain sebagainya. Jadi lebih anak-anak akan lebih kaya informasinya ya Bu, dengan Iya. yang dilakukan Bu Syaf tadi. Ya, sepertinya kesimpulannya tadi berarti mana nih Bu yang lebih cocok ketika mereka disediakan buku bacaan di pojok atau membacakan cerita? Mungkin dua-duanya sejalan ya Bu Diana. Jadi ketika mereka minat bacanya sudah saya tumbuhkan melalui proses membacakan cerita, dan kemudian minat bacanya tumbuh, mereka memilih sendiri buku cerita yang Iya, dia bagus baca. sekali, ya. Jadi Iya. Ibu tidak harus menghilangkan pojok baca, tapi Iya. malah menambah ide baru, Iya. yaitu membacakan. Iya. Itu keren sekali tuh Bu. Jadi memang anak-anak kelas 1 butuh stimulus yang seperti yang Ibu sampaikan Iya. tadi. Dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Diana. Karena yang namanya proses seperti itu kan juga butuh waktu ya Bu ya, butuh waktu yang nggak mungkin satu kali langsung berhasil gitu. Kira-kira komitmen Ibu apa nih untuk tetap komit terhadap proses menumbuhkan minat baca yang seperti itu? Mungkin komitmen saya adalah saya akan membuat jadwal rutin Bu. Jadi misalnya di hari apa saya harus membacakan cerita terhadap anak-anak itu. Jadi saya buat jadwal rutin sehingga saya tidak lupa, karena banyaknya pekerjaan kita sebagai seorang guru ya Bu ya. Kemudian saya juga akan mengajak orang tua untuk memotivasi anaknya juga di rumah, dan kalau mereka punya buku cerita yang menarik, saya akan motivasi mereka untuk membawakan buku cerita tersebut, dan untuk beberapa minggu buku ceritanya ada di pojok baca, seperti itu. Bagus sekali. Jadi sumber baca yang akan disediakan nanti dari anak-anak ya. Ya. Mungkin ada sumber baca lain Bu selain dari bacaan dari anak-anak, atau mungkin Ibu punya aplikasi atau apa gitu untuk memperkaya bacaan? Seperti mungkin bisa dengan video ya Bu ya. Jadi iya, ada bagus sekali. cerita, Iya. kemudian ada teks di bawahnya. Nanti saya bacakan, terus anak-anak juga nonton video tersebut. Iya, oh bagus, itu jadi lebih kreatif sekali. Iya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang luar biasa sekali yang tinggal Ibu lakukan dengan baik. Tadi mulai dari membacakan cerita, kemudian ada video lagi ya. Itu akan cukup, saya harap itu akan cukup berdampak kepada anak-anak. Dan jangan lupa setiap hal-hal yang memang hal-hal baru yang kita lihat, kita bisa buat apa nih yang bisa Ibu buat sebagai untuk sudah meningkat nih, hari ini menurun nih, kira-kira apa nih Bu yang akan Ibu lakukan ya untuk tetap memonitor minat baca anak-anak itu? yang akan saya lakukan mungkin saya buat itunya ya Bu ya, seperti jurnal ya Bu. Nah, jadi dengan jurnal tersebut misalnya Senin bagaimana minat bacanya, nanti saya evaluasi. Oh, ternyata hari ini minat baca anak luar biasa. Nanti mungkin akan saya coba menggali kira-kira penyebabnya ini. Nah, nanti untuk di hari Selasa ternyata menurun. Nah, nanti juga akan jadi pelajaran juga buat saya agar dengan kekurangan tersebut saya bisa menggalinya dan menutupinya di hari lain. Iya, baik, keren sekali tuh Bu. Apa yang telah disampaikan Bu Syaf mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik di kelas. Bu Syaf dapat menjalin ini ya, kedekatan emosi dengan anak-anak, dan anak-anak dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan Bu Syaf. Baik Bu Syaf, mungkin cukup
sesi kita hari ini ya. Kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Dari catatan-catatan Bu Syaf kita akan diskusikan bersama lagi. Iya, alhamdulillah Bu Diana, setelah saya melakukan percakapan bersama Bu Diana, ternyata solusinya adalah dalam diri saya sendiri. Keluar sendiri ya Bu ya. Mulai dari apa tadi? Dari perencanaan ya Bu ya, terus bagaimana solusinya untuk menumbuhkan minat baca, dan bagaimana cara memantau perkembangan baca anak-anak. Terima kasih Bu Diana. Sama-sama. Saya yakin Bu Syaf itu semangatnya luar biasa, pasti bisa dan bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Baik Bu, terima kasih ya. Terima kasih Bu Diana. Selamat sore Bu Diana. Sore Bu. Bagaimana tadi hasil coachingnya? Alhamdulillah tadi dari beberapa catatan yang sudah ini prosesnya alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah ya, Iya, tadi sudah syukur sekali. saya lihat lancar kegiatan coachingnya. Nah, ada dari yang saya perhatikan dan amati. Di sini saya ada beberapa catatan yang ingin saya tanyakan. Silakan Bu. Ya. Kira-kira apakah pada saat kegiatan coaching tadi Bu Diana dengan Bu Syafniarti itu sudah sesuai dengan alur kita? Ya, tadi saya sudah ketika proses coaching dengan Bu Syaf tadi saya sudah melakukan sesuai alur kita, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian tantangan dan juga tanggung jawab. Jadi tadi Bu Syaf menyampaikan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Jadi dari situ saya mencoba menggali ide-ide yang bisa dimunculkan dari Bu Syaf untuk bisa mencapai tujuan yang ingin disampaikan. Iya, tadi juga di catatan saya bahwa sudah terlihat jelas sekali pada saat Ibu menjadi coach itu, Ibu sudah terlihat tujuannya dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu sampaikan, yaitu dari tujuan, terus identifikasi masalah yang terjadi pada Bu Syaf, terus juga rencana aksinya dari Bu Syaf, dan juga tanggung jawabnya. Itu sudah terlihat semua Bu Terima kasih. Diana. Nah, dari kegiatan tersebut nih, kira-kira ada nggak sih kompetensi yang ingin Bu Diana tingkatkan lagi mungkin untuk kegiatan coach-coach selanjutnya seperti itu? Betul sekali. Jadi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah keterampilan bertanya ya Bu ya. Karena untuk menjadi sebuah coaching itu kita harus punya keterampilan bertanya dengan pertanyaan yang terbuka, sehingga coachee bisa dapat menggali potensi yang sebenarnya ada dalam dirinya. Jadi keterampilan ini harus terus kita latih. Nah, itu komitmen saya adalah untuk terus berlatih sehingga saya memiliki keterampilan bertanya yang lebih baik. Wah, hebat sekali. Berarti itu yang harus ditingkatkan ya Bu Iya, Diana. bagi saya itu. Ya, tadi juga saya sudah lihat bahwa Bu Diana sudah ada mendengarkan aktifnya, keren sekali, dan juga hadir penuh pada saat kegiatan coaching tersebut. Ya, tetap semangat ya Bu Diana. Terima kasih Bu Tia atas Tingkatkan supportnya. lagi alur-alur tirtanya, coachingnya agar bisa menjadi guru yang coachingnya bagus lagi. Terima kasih Bu Tia atas Terima kasih. supportnya.